Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Yusviani Tiara Putri sebagai moderator dan 3 teman saya, Sofia Imani, Sulisti Anissa, dan juga Wina Arnija. Motivasi adalah sebuah dorongan yang dimiliki oleh setiap orang untuk melakukan sesuatu atau tindakan menyemangati dirinya sendiri supaya mendapatkan hasil sesuai dengan keinginannya. Ada seorang pendidikan psikologi mengatakan bahwa kekuatan mentallah yang mendorong terjadinya proses belajar. Nah, hal inilah yang disebut dengan istilah motivasi belajar. Motivasi ialah dorongan yang menggerakkan serta mengarahkan perilaku manusia serta perilaku belajarnya. Di dalam motivasi belajar terdapat sebuah dorongan yang dapat mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, serta mengarahkan sikap sekaligus perilaku belajar. Nah, selanjutnya ada 3 komponen utama dalam motivasi yang akan dibacakan oleh Sulisti Anissa. Baiklah, saya Sulisti Anissa akan melanjutkan presentasi materi berikutnya, yaitu tentang komponen utama dalam motivasi belajar. Jadi, motivasi belajar itu memiliki 3 komponen utama. Yang pertama ada kebutuhan. Kebutuhan terjadi apabila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang mereka miliki dan ia harapkan. Maslow membagi kebutuhan menjadi 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis yang berkenaan dengan kebutuhan pokok manusia. Yang kedua ada kebutuhan akan perasaan, yaitu berkaitan dengan rasa aman yang berkenaan dengan sifat fisik maupun psikologis. Yang ketiga ada kebutuhan sosial yang berkenaan dengan perwujudan. Yang keempat kebutuhan akan penghargaan diri, dan terakhir ada kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kemudian komponen utama motivasi belajar yang kedua yaitu ada dorongan. Dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi harapan. Menurut Hull, dorongan dapat memelihara kelangsungan hidup berikutnya. Dan komponen yang terakhir ada tujuan. Tujuan adalah hal yang ingin dicapai oleh seorang individu. Tujuan tersebut mengarahkan individu dalam proses belajar. Secara psikologis, tujuan merupakan fisik akhir sementara penerapan kebutuhan. Jika tujuan tercapai, maka kebutuhan terpenuhi. Sementara jika terpenuhi, maka orang menjadi puas dan dorongan mental untuk berbuat terhenti sementara. Baiklah, materi yang akan saya bahas berikutnya yaitu tentang pentingnya motivasi belajar. Pentingnya motivasi belajar ini sangatlah penting bagi semua orang, tetapi yang akan saya bahas yaitu tentang motivasi belajar untuk siswa dan guru. Motivasi belajar bagi siswa yang pertama yaitu adalah menyadarkan kedudukan pada awal belajar, kemudian ke proses, dan yang terakhir sampai menuju tahap akhir. Yang kedua yaitu menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar dibandingkan orang lain. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar. Yang keempat, membesarkan semangat belajar. Dan yang terakhir yaitu menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja sebagai hasil. Bagi guru, pentingnya motivasi belajar sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa. Yang kedua, mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa. Yang ketiga, meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu di antara bermacam-macam peran seperti penasihat, fasilitator, instruktur pendidik, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu memberi peluang guru untuk unjuk kerja. Selanjutnya yaitu jenis dan sifat motivasi. Motivasi sebagai kekuatan mental individu yang memiliki tingkatan. Para ahli membicarakan tentang tingkat kekuatannya, tetapi mereka umumnya berpendapat bahwa motivasi belajar tersebut dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu primer dan sekunder. Motivasi primer, motivasi yang berdasarkan pada motif-motif dasar. Motif dasar itu biasanya berasal dari segi biologis dan jasmani manusia. Yang kedua yaitu motivasi sekunder, adalah motivasi yang dipelajari. Motivasi seseorang dapat bersumber dari internal dan eksternal. Di samping itu, kita bisa membedakannya menjadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi belajar intrinsik ini didasari atas kesenangannya, sedangkan ekstrinsik sendiri adalah dorongan terhadap perilaku seorang yang ada di luar perbuatannya atau yang dilakukannya. Selanjutnya, unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. 1. Cita-cita atau aspirasi siswa. Timbulnya cita-cita yang dibarengi oleh perkembangan akal, moral, kemauan, bahasa, dan nilai-nilai kehidupan. 2. Kemampuan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemauan atau kecakapan mencapainya.
3. Kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi motivasi belajar. 4. Kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, upaya meningkatkan motivasi belajar. Dalam upaya pembelajaran, guru berhadapan dengan siswa dan bahan belajar. Guru juga harus memenuhi syarat yaitu 1. Guru telah mempelajari bahan pelajaran. 2. Guru telah memahami bagian-bagian yang mudah. 3. Guru telah menguasai cara-cara mempelajari bahan. 4. Guru telah memahami sifat bahan pelajaran tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.